Baik, Ibu Sek bersama Koordinator Media Suara dan juga para kepala bidang seksi. Hari ini kami keluarga besar Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengurus segmen kebudayaan dan budaya lontar. Itu di Dinas PK ada satu bagian UPT Museum yang biasa mengadakan pagelaran seni festival budaya lontar. Karena itu pada pagi hari ini atas seizin komunikasi dengan Ibu PT, Ibu Sekretaris dan juga seluruh komponen, kami hadir di sini untuk mau melihat secara dekat budaya yang masih dipertahankan oleh leluhur kita, di mana zaman dulu ada berburu dan meramu. Pohon tua itu bagian dari upaya penetapan, dan kebudayaan ini dilestarikan hingga sini, sehingga di tengah kampus besar yang menggodok seluruh ASEAN, kami berkesempatan untuk melihat secara dekat atraksi dan sajian sebentar yang akan kita suguhkan bersama. Sehingga atas kesempatan kami berterima kasih banyak, dan juga mungkin ada tambahan dari Ibu Sekretaris atas ini. Baik, terima kasih Pak Kadis dan teman-teman yang saya kasihi. Terima kasih atas kunjungan pagi ini ke DPSDM di Provinsi NTT terkait dengan kami beberapa minggu tanggal 17 sedang melakukan launching tuak manis di logo BPSDMD oleh Ibu Kodal, dan kemarin juga 2 hari kemarin juga dari Dinas PK teman-teman juga sudah datang, dan pagi ini bersama dengan Pak Kadis kami mengucapkan selamat datang, selamat menikmati tuak manis di logo BPSDMD Provinsi NTT, dan kami sangat berharap untuk Bapak Ibu bisa mengajak serta juga keluarga maupun teman, atau mungkin ada teman-teman yang di luar kantor Dinas PK, mungkin Bapak Ibu bisa berkenan mengajak teman-teman di sini. Lopo ini jam 8 pagi sampai jam 10 itu baru diambil oleh TOO, dan juga nanti sore jam 4 ya TOO. Jam 4 sore Bapak Ibu bisa datang ke sini supaya bisa mendapatkan tuak yang manis langsung dari pohon tuak ya yang ada di DPSDMD Provinsi NTT. Kami itu dari kami, Pak. Baik, terima kasih. Kita mendengar testimoni dari tuan rumah, dan sekarang kita coba mendengar panduan yang akan diinterview oleh Pak Muhadi dari Kebudayaan terhadap TO, dan juga nanti ada kreasi seni yang akan disajikan oleh Ibu Polina dalam ekspresi budayanya. Pak Muhadi, silakan wawancara. Sangat penting ya. Ini bagian daripada objek pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Salah satunya adalah pengetahuan tradisional, ekonomi tradisional. Nah, ini perlu ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan. Jadi ini kesempatan emas bahwa proses ini akan didokumentasikan, dan kalau bisa ada narasinya. Dan ini seperti Pak Kadis bilang, untuk di penetapan ya, untuk menunjukkan satu penetapan sebagai warisan budaya tak benda. Karena ini adalah gagasan ide kreatif dari nenek moyang kita untuk bagaimana mengelola melalui pengetahuan tradisional, menjadikan tuak memiliki nilai gizi. Ini juga lontarnya juga banyak dipakai untuk cenderamata, untuk kreasi-kreasi seperti hike, seperti langga, semua berkaitan dengan lontar. Nah, ini mungkin proses ini adalah bagian upaya untuk mendorong penetapan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi orang-orang seperti ini, TOO ini mungkin kita perlu jaga, karena tidak semua generasi ini nanti. Setelah TOO ini saya tidak tahu generasi apa lagi yang akan bisa naik ke pohon, bisa mengelola ini. Nah, mungkin ini juga bagian dari tanggung jawab kita bagaimana memanfaatkan ini dengan ilmiah ya, pengelolaan ini dengan generasi kita. Mungkin itu Pak Kadis. Terima kasih untuk momen ini TOO. Baik. Dan itu dalam kajian budaya ya. Ini kebetulan beliau adalah bagian dari salah satu seksi di bidang kebudayaan, dan hadir di tengah kita. Ini adalah sebuah kampus
maka kami Dinas PK yang urus sumber daya manusia, kami juga sekolah meminta izin kepada Ketua Widyaswara coba memberi sebuah statement terhadap gerakan yang dilakukan Dinas PK yang bertandang di kampus DMT. Baik, terima kasih Pak Kades yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kedatangan Dinas PK beserta rombongan hari ini adalah suatu kebanggaan bagi kami. Kami berterima kasih atas kunjungannya. Apalagi ini dikaitkan dengan kompeten atau tugas ya, tugas Dinas PK dalam melestarikan budaya. Saya kira memang ini adalah cara-cara yang dapat ditempuh untuk mempertahankan apa yang telah menjadi warisan leluhur kita. Dan kita berharap memang nanti dari proses-proses yang ada ini ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa dibuatkan. Nanti teman-teman di Dinas Pendidikan bisa melanjutkannya kepada generasi muda di sana. Lalu kami juga di sini bisa mendapatkan materi itu, kami juga bisa menggunakan untuk memberikannya kepada orang-orang tua yang bisa mendorong. Ya, karena nanti kami sekolah di sini kan sekolah orang tua. Kalau Bapak Ibu mereka di Dinas Pendidikan, sekolah generasi muda. Jadi nanti kita saling bersinergi, ya, kita saling bersinergi. Bapak Ibu di sana mendorong anak-anak sekolah melalui guru-guru yang atau pamong atau apapun yang ada di sana. Lalu kami di sini mendorong orang-orang tua yang datang sekolah di sini untuk kita bersinergi bagaimana menjaga leluhur, warisan leluhur ini. Lalu ke depan memang BPSDM juga tidak lagi saja hanya mendidik ASN, tapi kita juga akan mengerambah kepada non-ASN. Jadi nanti kita bisa saling bersinergi dan kemungkinan nanti materi-materi yang kita angkat salah satunya adalah materi-materi kearifan lokal, dan ini bisa menjadi konten. Ini bisa menjadi konten yang bisa kita lanjutkan mempertahankan tradisi kita di NTT ini untuk tidak hilang pada generasi yang akan datang, tapi dia akan terus lestari sampai kapanpun. Saya kira untuk sementara demikian Pak Kadis. Dan untuk menyambung lebih lanjut, pasti ada kearifan lokal. Di tengah kita ada hadir Kepala Bidang Pigmen yang mengatur soal muatan lokal. Pak Kabid, Pak Ayub memberi sebuah pemahaman ringan terhadap situasi yang kita kunjungi hari ini. Ketua Widyaswara, Bapak Ibu Kabid dari Dinas Pendidikan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Penerapan kurikulum kami di SMA dan SMK ini juga diarahkan untuk vokasi akademi. Di SMA, vokasi akademi kami ini untuk menerapkan bagaimana sekolah melihat potensi lokal yang berada di sekitar sekolah itu untuk dikembangkan menjadi potensi wirausaha bagi para siswa. Kenapa vokasi akademik ini penting, Bapak Ibu? Seperti kita ketahui bahwa khusus untuk NTT, banyak anak-anak kita melanjutkan kuliah itu kurang lebih 40%. Sisanya 60% ini bekerja dan berwirausaha. Sayangnya banyak sekali potensi NTT yang belum dikelola secara baik. Pak Gubernur sudah menetapkan provinsi kita sebagai provinsi pariwisata. Tentunya salah satu yang bisa kita angkat adalah bagaimana lontar dan produk turunannya akan dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, khususnya lontar di beberapa daerah seperti Sabu, Rote, dan Pulau Timur. Tentunya dengan potensi yang ada, kita harus memberikan pengetahuan ini untuk diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mengelola lontar menjadi haik, menjadi sasando, menjadi tilangga, kemudian menjadi gula merah. Tentunya harapan produk-produk yang dihasilkan di sekolah, yang diterapkan dalam kurikulum kita, ini tidak hanya menjadi produk yang dikonsumsi di tingkat lokal di Provinsi NTT, tapi juga bisa menjadi produk ekspor. Ini harapan kita bersama untuk ini terus diajarkan ke generasi-generasi. Terima kasih. Widyaswara, Bapak Ibu Kabid, dan teman-teman semua. Memang kalau seingat saya, dulu itu sudah ada yang membuat tari panjat lontar. Sadap Kornira. Tarian Sadap Nira ada. Iya. Cuman seiring waktu itu sudah tidak lagi diteruskan. Dia sepertinya berjalan bersama dengan tari Cerana, tari Meminang,
dengan sadap nira. Saya ingat waktu saya kecil itu masih ada. Mungkin ibu saya juga tahu, walaupun ibu saya dulu ini penari sama-sama tari likurai. Itu sejalan dengan yang itu, waktu kita masih kecil itu sadap nira itu ada. Cuman ya nanti fair bagi kami Bapak Kadis untuk kita gali lagi, kita cari lagi narasumbernya untuk kita berikan kepada generasi muda dengan tarian sadap nira supaya karya itu juga tidak hilang begitu saja. Dengan seiring zaman, anak-anak sekarang kan lebih sukanya dengan yang tarian lebih kontemporer. Kalau tarian yang tradisi mereka agak kurang, agak berat. Mereka sudah tidak mau karena lebih senang yang badan itu semua digoyang habis. Jadi Tapi nanti ini di atas supaya baru goyang semua juga. ya, itu PR bagi kami Bapak Kadis dan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kita semua para senior yang ada di sini. Tiba saja kita coba sama-sama melihat to ayu. Ketika to naik, dalam hitungan kita di kebudayaan dolnya apa, notasinya seperti apa, nanti juga kita akan hitung. Ya. Memang menurut cerita kebanyakan orang bahwa pengambil nira di pagi hari ya Pak? Iya, pagi hari. Di pagi hari, harus di pagi hari. Karena manfaatnya adalah kualitas ya, kualitas lebih baik, kualitas nira. Jadi kalau ini kita tidak tahu sudah berapa banyak yang dia ambil satu kali naik ini, berapa liter, dan kualitasnya saya kira akan lebih baik untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah ini hasilnya nih, ini hasil nira. Memang ada beberapa yang kotor nanti akan disaring ya. Ini akan disaring. Dan setelah disaring, Ini Nona yang paling masalah dengan segelas kopi. Kalau di budaya rote sabu dengan kalangan tentu, segala persoalan diselesaikan dengan baik dan dua masalah. Mari kita tos. Dan sudah ya? Coba kita.